Kita berdoa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami ada hingga saat ini, dan oleh karena pertolongan-Mu maka kami dapat menjalani kehidupan kami. Kehidupan kami sepenuhnya kami tundukkan di bawah kuasa firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh, menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Roh Kudus, tolong kami semua untuk mengerti firman Allah dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk para pelayan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Salam. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Masih berkaitan dengan pelayanan Musa ketika Musa bersama dengan bangsa Israel. Musa kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ini kita berada pada permulaan ketika Tuhan mengutus Musa, dan kemudian Musa kembali kepada umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara tentang tak kenal maka tak taat, tak kenal maka tidak taat. Orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa orang sulit untuk untuk taat kepada Tuhan? Seringkali itu masalahnya adalah karena orang tersebut tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel juga secara perlahan mengenal Tuhan. Wahyu dalam pengertian kekristenan adalah Tuhan menyatakan dirinya. Wahyu secara umum adalah Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaan yang ada di muka bumi. Kita bisa terkagum-kagum melihat ciptaan Tuhan, kita bisa memandang matahari atau bulan atau melihat bintang-bintang, lalu kita mengatakan, oh luar biasa, siapa yang ciptakan itu? Dan kita tahu bahwa firman Tuhan menjelaskan itu adalah ciptaan Tuhan, maka kita mengagungkan nama Tuhan. Amin. Itulah yang disebut dengan wahyu secara umum. Wahyu secara khusus adalah pernyataan Tuhan menyatakan dirinya di dalam sejarah kehidupan orang-orang, dari mulai Adam sampai nanti ke puncaknya kepada penyataan diri Allah di dalam Kristus Yesus. Puncak wahyu Kristen di dalam kekristenan adalah ketika Kristus menyatakan dirinya menjadi manusia, menyatakan Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah di tengah-tengah umatnya. Itulah wahyu dalam pemahaman kekristenan. Tuhan mewahyukan dirinya, Tuhan menyingkapkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya secara perlahan kepada manusia, karena Tuhan ingin manusia mengenal Dia, dan di dalam pengenalan kepada Tuhan akhirnya manusia taat kepada Tuhan. Hari ini kita masih dalam latar belakang dari Keluaran pasal yang pertama yang ke-11, timbulnya penganiayaan di tengah-tengah umat Israel yang ada di tanah Mesir. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengulas sebentar tentang bagaimana ceritanya atau bagaimana latar belakang dari Keluaran, seluruh kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Kenapa bangsa Israel ada di tanah Mesir? Karena mereka mencari makan atau cari gandum, dan kemudian sebelumnya Yusuf sudah ada di Mesir, lalu menjadi penguasa di Mesir di bawah Firaun, lalu keluar dari Yusuf yang adalah Yakub dan anak-anaknya berjumlah 75 orang, lalu mereka pergi ke Mesir sebagai orang yang terhormat. Tetapi tahun berganti tahun, kemudian lahirlah Firaun yang tidak mengenal lagi Yusuf karena Yusuf meninggal. Lalu ada Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Lalu mereka berpikir, wah ini orang Israel sudah bertambah banyak, kita harus menyikapinya dengan benar. Mereka memperlakukan penganiayaan atau melakukan kerja paksa terhadap bangsa Israel. Di tengah-tengah kerja paksa itu bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memanggil Musa. Kisah tentang Musa dalam khotbah 2 minggu yang lalu, Musa lahir
kemudian ditaruh di Sungai Nil di dalam sebuah perahu, katakanlah begitu, atau keranjang, lalu diambil oleh putri Firaun, dijadikan putra mahkota, 40 tahun ada di Mesir, lalu membunuh orang Mesir karena membela bangsa Israel. Kemudian karena orang Israel, maka peristiwa itu kedengaran oleh Firaun. Musa lari ke tanah Midian. Di tanah Midian ketemu dengan anak dari Imam Jitro atau Rehuel, lalu menikah dan selama 40 tahun memiliki 2 anak. Setelah 40 tahun ada di tanah Midian, berarti umurnya sudah 80 tahun. Di sanalah Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sesuai dengan permintaan bangsa Israel supaya mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Jadi itu ceritanya. Lalu masuklah ke bagian yang kita mau dengarkan pada saat ini. Setelah mereka dalam aniaya, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan memanggil Musa, lalu Musa kembali ke tanah Mesir dan menjumpai para tua-tua Israel. Itu cara yang sangat baik. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-29 dan 31 dalam versi mudah dibaca dikatakan, Musa dan Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua orang Israel. Menceritakan bahwa Musa diutus oleh Tuhan dan melakukan tanda-tanda ajaib. Lalu mereka percaya bahwa Allah telah mengutus Musa. Jadi ingat, tua-tua Israel percaya bahwa Allah telah mengutus Musa. Orang Israel tahu bahwa Tuhan telah melihat penderitaan mereka. Ingat bahwa mereka menderita, tetapi Tuhan sudah melihat penderitaan mereka dan telah datang menolong mereka. Jadi mereka sujud dan menyembah Allah. Sampai kepada titik itu, ini semacam proklamasi pembebasan di mana bangsa Israel sudah menanti-nantikannya. Mungkin sekitar 300-an tahun mereka ada di dalam penganiayaan, karena bangsa Israel ada 430 tahun di tanah Mesir, tapi awal mereka ada di sana, mereka itu dalam situasi sebagai salah satu keluarga besar dari penguasa yang ada di sana. Tetapi setelah Yusuf mati, barulah mereka mulai posisinya lama-kelamaan akhirnya menjadi budak. Jadi sekitar 300-an tahun mereka mengalami aniaya yang luar biasa ini. Lalu dalam situasi seperti itu Tuhan mengutus Musa, dan Musa menunjukkan tanda-tanda ajaib sebagai bukti bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Kita bisa bayangkan bahwa tua-tua Israel waktu itu sangat bersuka cita. Mereka berkumpul dan mereka pasti merasakan bahwa semacam euforia. Ya, inilah saatnya kita bebas dari penderitaan. Inilah akhir dari semua cerita penderitaan kita di tanah Mesir. Lalu mereka sudah bersiap-siap untuk bebas dari situasi seperti ini. Setelah Musa bertemu dengan tua-tua, tiba saatnya dia menghadap Firaun. Ketika dia menghadap Firaun, dia mengatakan bahwa Allah kami, Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, meminta kami bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ini. Perjalanan 3 hari, kami mau beribadah kepada Tuhan. Mendengar kata Tuhan itu, maka di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Perhatikan baik-baik. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya? Jadi pernyataan pertama adalah siapa Tuhan itu, dan siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Jadi dia mengatakan tidak kenal aku Tuhan itu. Istilahnya begini, saya belum pernah jumpa, saya belum pernah kenalan, jadi saya tidak tahu siapa itu Tuhan yang kalian maksud. Tuhannya orang Israel itu saya tidak kenal. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Karena aku nggak kenal dia, maka tidak ada kewajiban bagiku untuk mentaati dia, membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan untuk membiarkan orang Israel pergi. Dan kutipan yang sama yang disampaikan oleh Firaun juga mengatakan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi aku tidak taat kepada Tuhan yang tidak aku kenal itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita melihat Tuhan, atau kita berbicara Tuhan, atau orang Indonesia berbicara tentang Tuhan, pasti dengan rasa hormat yang tinggi. Tapi itu berbeda dengan Firaun. Kita mau melihat film.
Do you have an army? No. Do the other slaves have an army? No. Then why should I let them go? Because God demands it. And where is he? This God of yours. I see my gods. My priests. I don't see yours. But he's more powerful a god than all of yours. Really? A slave god more powerful than the gods of all this? The children of Egypt perform tricks like this. What are you trying to prove? You allow your people to follow their gods. Let us follow ours. Let us go into the desert for 3 days to worship. And then what? You will willingly return. Perhaps in that time you'll change your mind. I doubt it. Enough! Pharaoh will not haggle with a slave. Take them back to the quarters. They should be at work with the others. A slave is still a slave, even if he thinks his God has told him to argue with his master. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat cuplikan dari film ini, kita mengatakan ada yang menarik sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu memang tafsiran dari sutradara, tetapi tafsiran itu punya dasar-dasar yang kuat di dalam sejarah dunia maupun sejarah Mesir. Firaun mengatakan, "Akulah Tuhan," karena memang di dalam sejarah dunia maupun sejarah Mesir mengatakan, orang Mesir menganggap Firaun atau Faraoh itu yang sedang berkuasa sebagai dewa, putra dewa matahari bernama Ra, dan bukan sekedar wakil dewa-dewa. Ia dianggap jelmaan dewa berkepala falcon yang bernama Horus, pengganti Osiris. Ia mendapat gelar-gelar yang hebat seperti matahari dua dunia, tuan atas mahkota, dewa yang perkasa, keturunan Ra yang abadi, dan masih banyak lagi. Demikian diceritakan di dalam buku sejarah dunia maupun sejarah Egypt atau sejarah Mesir. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membayangkan 3.500 tahun yang lalu, situasinya belum sama seperti saat ini. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, lalu Firaun memberikan tanggapan yang menurut kita agak sedikit aneh, atau kata orang Jawa nyeleneh gitu ya. Sesuatu yang menurut kita ini kok keterlaluan banget ini. Siapakah Tuhan itu? Dia sedang mengatakan, "Loh, Tuhan kan saya, Tuhan kan aku, mana ada lagi Tuhan lain?" Dan Musa mengatakan, "Ya, Tuhannya bangsa Israel. Kalau kami tidak beribadah, maka kami akan kena samparan, kami akan kena hukuman dari Tuhan, maka kami harus beribadah kepada Tuhan." Halo, Firaun mengatakan, "Hai, Tuhanmu, Tuhan yang adalah Tuhannya Buddha, Tuhan yang hanya bisa membuat umatnya menjadi Buddha, bagaimana mungkin akan bertentangan dengan kami yang Tuhannya bisa menjadikan majikan? Mana lebih hebat? Kok kamu bilang lebih hebat Tuhannya
budak, tentulah Tuhannya majikan lebih hebat, bisa membuat umatnya menjadi majikan, dan Tuhanmu hanya bisa membuat kamu menjadi budak. Dari kasta kita saja sudah menunjukkan Tuhannya itu lebih berkuasa saya. Jadi nggak mungkin saya taat kepada Tuhan yang kamu bilang itu. Mengerti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Itulah sesungguhnya yang ada dalam pikiran Firaun pada saat itu. Mana? Perkenalkan, tunjukkan. Aku tidak pernah lihat sesama Tuhan. Nah, dalam tanda kutip, sesama Tuhan. Aku kan Tuhan, dia Tuhan. Kami nggak pernah ketemu, kami nggak pernah kenalan. Siapa itu? Nah, kalau dia nggak jelas, ya sudahlah. Saya tidak bisa percaya kepada mereka, kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi dasar kenapa Firaun tidak mau taat kepada Tuhan, karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya Israel. Apalagi kalau disebutkan sebagai Tuhannya Israel, di mana Israel pemahaman kala itu, pemahaman 3000 tahun yang lalu, bahkan pemahaman ketika zamannya Daud dan Goliat, bahkan mengatakan Goliat mengutuki bangsa Israel demi Allah-Allahnya atau dewa-dewa Filistin. Pada masa itu, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki Tuhan yang kuat. Tuhan yang kuat akan membuat umatnya menjadi pemenang di dalam setiap peperangan, akan melindungi dari serangan musuh-musuh. Jadi siapa yang kuat itu dinyatakan atau dianggap atau diakui sebagai dia memiliki Tuhan yang lebih kuat. Tidak heran bahkan bangsa Israel sendiri, mereka sebagian bangsa Israel itu menyembah Allahnya orang Mesir. Ketika Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, sekarang terserah kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah di mana nenek moyangmu dulu menyembahnya di Mesir, atau tempat di mana engkau duduki sekarang ini, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua ini menunjukkan bahwa ternyata orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir pada waktu itu pun bahkan ada juga yang mengikuti penyembahan orang-orang Mesir, terutama Dewi Kesuburan yang ada di Sungai Nil. Itu sebabnya ada air diubah menjadi darah di Sungai Nil, karena di Sungai Nil itu ada Dewi Kesuburan, dan orang Israel melakukan penyembahan terhadap Dewi orang Mesir itu. Orang Israel menyembah Allahnya orang Mesir itu supaya tanaman mereka juga mendapatkan kesuburan. Kita harus pikirkan bahwa mereka pernah jaya 7 tahun panen raya. Itu menurut orang Mesir itu adalah berkat dari Dewi Kesuburan. Maka bangsa-bangsa lain bisa melihat, wah ini bener nih. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah yang sedang terjadi situasinya. Jadi sulit bagi Firaun untuk mengatakan bahwa saya menundukkan diri kepada Allah, yang Allah itu sendiri tidak bisa membuat bangsanya mengalahkan bangsaku. Dan aku adalah Allah dari bangsaku. Jadi tidak bisa. Nggak bisa seperti itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu berbicara tentang yang berkuasa penuh atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Itulah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Adam. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah Tuhan bagi Firaun? Firaun membuat patung dirinya sendiri lalu dia menyembahnya. Jadi dia menyembah dirinya sendiri dalam bentuk patung. Pertanyaannya, jangan-jangan kita hari ini yang juga disebut sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau kita sebenarnya juga sedang melakukan seperti membuat patung diri kita sendiri dan kita menyembah patung buatan kita yang adalah gambaran kita sendiri? Bagaimana itu bisa kita lakukan? Bagaimana mungkin orang bisa melakukan hal itu? Tanyakan saja bagaimana perilakunya, ketaatannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada pikirannya sendiri. Itu saja pertanyaan sederhana. Apakah kita akan mengatakan bahwa apapun yang difirmankan Tuhan itu yang akan lakukan, atau kita berpikir bahwa apa yang kupikirkan benar, apa yang menurut pendapat saya benar, itu yang akan aku lakukan? Sesungguhnya disitulah letaknya, apakah kita menyembah Allah yang benar, atau kita sebenarnya menyembah pikiran kita sendiri. Ketaatan kita kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita menyembah Allah yang benar. Ketundukan kita kepada pikiran dan hikmat kita di luar kebenaran firman Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan kepada diri kita tidak berbeda dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan Firaun. Jadi kita bukan Firaun pada masa modern. Amin. Karena kita menundukkan pikiran kita.
menaklukkannya sepenuhnya kepada kehendak Allah, bukan kepada pikiran kita sendiri, bukan kepada hikmat kita sendiri. Kita menjalaninya dengan takut dan hormat akan Tuhan, bukan dengan ide-ide yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau katakan, aku mengenal siapa Tuhanku dan aku mentaati siapa Tuhanku. Amin. Amin. Karena kita tahu siapa Tuhan, maka kita tunduk kepada Tuhan. Kalau selama ini kita belum begitu tunduk kepada Tuhan, hari ini adalah firman Tuhan yang tepat bagi kita, karena kita sedang belajar untuk mengenal Tuhan. Firaun lebih banyak mendengar nasihat yang bertentangan dari firman Tuhan. Ahli sihir yang tadi melemparkan tongkat yang lain itu juga nanti yang akan beberapa kali bertanding dengan Musa, ketika Musa membuat air menjadi darah, ketika Musa membuat Tuhan melakukan tulah terhadap bangsa Mesir, maka mereka juga melakukan hal yang sama. Ketika bara mereka nggak bisa melakukannya, tapi beberapa mereka bisa melakukannya. Mereka seperti mengatakan, oh itu hanya sihir saja, oh itu hanya trik, ya kalau tadi disebutkan trik saja. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, Tuhan yang berkuasa baik di Mesir, baik di Israel maupun di Indonesia. Amin. Di seluruh dunia ini Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Pertanyaannya, siapa yang mau Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan di mana-mana tempat di dunia ini. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 11 sampai ke 13 itu tentang tulah. Kemudian Firaun mendengar, atau Firaun itu lebih sering mendengar nasihat dari ahli nujum dan orang-orang sihir, orang-orang kasdim, istilah orang-orang kasdim juga pada waktu-waktu selanjutnya. Itu sebabnya Firaun tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Adakah orang-orang yang juga mungkin menasihati kita, membuat kita justru tidak dekat dengan Tuhan? Kita hari ini belajar peristiwa yang dialami oleh Firaun jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Firaun mengatakan bahwa aku yang harus ditaati, perintahku adalah perintah raja, tapi perintahku juga adalah merupakan perintah dalam tanda kutip seperti perintahnya Tuhan sendiri. Jadi kalau Firaun berkata, itu sama dengan Firaun bersabda atau Firaun berfirman. Maka ketika Tuhan berfirman, lo harusnya yang berfirman itu saya, gitu loh. Ini seperti perbandingan dua Tuhan dalam tanda kutip. Tuhannya orang Mesir dan Tuhannya orang Israel yang adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang disebut juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita tidak heran kalau Firaun akhirnya menentang Tuhan, karena dia menganggap dia lebih berkuasa dari Tuhan, dia lebih berhak menentukan hidupnya sendiri, dia lebih berhak melakukan apapun. Dan sebagai tanggapan terhadap permintaan itu yang luar biasa yang dilakukan oleh Firaun, Firaun memperberat kerja paksa. Tujuannya jelas, kenapa dia melakukan kerja paksa lebih berat. Kerja paksa orang Israel, nah kita nggak tahu apakah piramida itu bangunan zamannya Musa ini atau tidak, tetapi yang pasti bangsa Israel disuruh membuat batu bata. Sudah ada teknologi batu bata dari 3.600 atau 3.500 tahun yang lalu. Sudah lama sekali itu teknologi, tapi hari ini masih kita pakai juga. Dibakar, zaman dulu juga dibakar. Bangsa Israel disediakan jerami oleh orang Mesir untuk membakar batu bata. Tetapi setelah peristiwa itu mereka mengatakan, Firaun mengatakan, sekarang nggak usah kasih jerami, biar mereka cari jeraminya sendiri, tapi batu batanya nggak boleh kurang, harus sama banyaknya seperti ketika dia masih kita berikan jerami untuk bakar batu bata. Buatlah mereka bekerja lebih berat sehingga mereka sibuk. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tipuan ini masih sampai hari ini. Buatlah orang Kristen sibuk, buatlah semua orang melakukan banyak pekerjaan dan tidak punya waktu mendengarkan istilah dusta Musa. Sebenarnya perkataan firman Tuhan, tetapi bagi orang Mesir itu adalah dusta. Jadi bikin mereka sibuk, bikin mereka bekerja lebih berat lagi. Kalau mereka masih mau mendengarkan Musa, kasih lebih sibuk lagi sampai mereka nggak sempat lagi ngomong sama Musa. Kalau mereka mulai mendengarkan Musa, mereka tidak akan bisa mencapai batu bata seperti yang kita inginkan. Hajar dia.
Dan kita ketahui bahwa Mesir tidak mengawasi semua pekerja Israel. Mereka juga mengangkat mandor-mandor dari Israel untuk mengawasi bangsanya sendiri sebagai budak. Sama seperti Herodes, itu orang Yahudi di bawah pemerintahan Romawi. Sama seperti dulu di Indonesia juga ada kan orang-orang Indonesia yang menjadi mandor bagi Belanda begitu. Jadi itu nggak terlalu heran. Yang parahnya adalah ketika batu batanya tidak tercapai jumlah seperti yang biasanya karena mereka ditambah kerjaannya, maka mandor-mandornya yang dihajar. Ini pengarah-pengarah Mesir cerdik caranya. Dia tidak langsung menghajar bangsa Israel, tapi dia menghajar mandornya, karyawannya dia, mandornya. Jadi orangnya lebih sedikit. Mandornya dihajar, maka mandor menekan bangsa Israel. Tapi mandor berpikir, wah ini sudah nggak bener ini, masa sudah ditambah jeraminya, batu batanya jumlahnya harus banyaknya sama seperti sebelumnya ketika jerami masih diberikan. Ini nggak bener, ini nggak adil. Kita harus menghadap Firaun. Akhirnya mereka menghadapi Firaun. Mereka berusaha, mereka menghadap Firaun. Mandor-mandor Israel menghadap Firaun dan mengatakan, bagaimana mungkin ini? Ini nggak adil. Dulu kami bekerja dengan jumlah yang sama tetapi kami diberikan jerami. Sekarang kami tidak diberi jerami, harus melakukan hal yang sama lagi. Tolong pengerah-pengerah ditegur, tolong pengerah-pengerah dihentikan supaya tidak menghajar kami setiap hari. Kami mengalami penderitaan bukan hanya karena kami harus mengerjakan itu, tetapi juga harus dicambuk. Tolong gitu. Dan Firaun berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Kita pikir, atau mungkin orang-orang Israel, mandor-mandor Israel, mungkin akan mendapatkan keadilan di hadapan Firaun. Mungkin Firaun akan menghentikan sebuah hajaran yang dilakukan oleh pengerah-pengerah Mesir. Mungkin kami akan diperlunak sedikit supaya kami bisa lebih tenang. Bukankah kami ini karyawannya Firaun? Kami ini menjaga bangsa Israel supaya bekerja keras. Kenapa kami masih harus dihajar? Padahal ini kan kami tidak mencapai gara-gara kerjaannya ditambah. Wajar kan kalau nggak bisa mencapai. Jadi wajar juga kalau kami diberi kelonggaran. Tetapi jawabannya adalah, pemalas kau, pemalas. Makanya kau minta izin supaya kau pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Jengkel nggak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kalau kita misalnya di tempat kerja tiba-tiba kerjaan itu tambah banyak begitu, dan kita minta izin, aku ibadah dulu dong jam 10 sampai jam 12 gitu kan. Pemalas sekali, menghindarkan kerjaan kan. Kadang-kadang begitu ya. Kita pikir kadang-kadang begitu. Kalau kita mau hidup kita harus kerja keras. Kalau nggak kerja keras, masa kita ibadah-ibadah terus? Ya memang tidak boleh kita terus-terusan mengatakan ibadah sebagai alasan untuk menghindarkan pekerjaan. Itu jangan kita lakukan, supaya kalau kita minta izin, mereka akan percaya, oh iya, dia bukan bermaksud menghindari pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita memang diperlakukan tidak adil. Dan ketika kita mencari keadilan, kita diperlakukan lebih tidak adil lagi karena kita mendengar hal-hal yang, ini nggak bener nih. Terus kita mau apa lagi? Firman Tuhan juga mengatakan di pengadilan terjadi ketidakadilan. Sudah memang begitu. Itu sudah nggak bisa lagi. Memang kenyataannya begitu. Dimanapun di dunia ini tidak ada benar-benar tempat pengadilan itu benar-benar adil 100%. Tapi kalau sudah diputuskan ya sudah ikuti saja. Memang begitu. Kita memang harus mengakui hal itu terjadi. Usaha untuk manusia bisa lebih ringan pekerjaannya telah menjadi gagal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang mengikut Tuhan seringkali hampir sama dengan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dalam penindasan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa. Musa bersedia diutus, lalu Musa menemui tua-tua. Sesudah itu Musa menyampaikannya kepada Firaun, maksudnya untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Dan di sanalah dimulainya pembebasan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kebalikannya. Ketika Tuhan mengatakan, aku memperhatikan engkau, aku menjawab engkau, aku akan menyelamatkan engkau. Lihatlah, utusanku sudah pergi untuk menyelamatkanmu.
maka engkau akan menjadi baik-baik saja. Dan mereka mungkin mulai waktu itu bersorak gegap gempita, dan besoknya Musa menghadap dan mereka berpikir, oke, kita akan bebas saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang merdeka. Apa yang terjadi? Bukannya bebas, pekerjaan tambah parah. Ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang detik-detik di mana Tuhan mau menjawab, disitulah kita berhenti melakukannya, karena kita sudah merasa menjadi lemah sekali, menjadi lesu, menjadi sepertinya putus asa. Sudahlah, nggak bisa lagi, kayaknya sudah berakhir ini. Kepada siapa lagi kami harus mengadu, kata mandor-mandor Israel, sebab yang paling tinggi adalah Firaun. Firaun berkata itu sama seperti Tuhan bersabda, apapun perkataannya tidak ada yang bisa membantah kecuali orang yang bersedia mati. Dan jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel adalah diiringi atau diawali dengan penderitaan yang lebih besar. Penderitaan yang dialami adalah penderitaan karena ketidakadilan. Sebenarnya kerja paksa sebelumnya itu juga ketidakadilan, dan ditambah lagi ketidakadilan lagi. Dan mungkin kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, disinilah kita perlu bersungguh-sungguh untuk lebih menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika tantangan ada, kita berseru kepada Tuhan. Tantangan yang satu belum selesai, sudah muncul tantangan yang lain lagi. Berserulah kepada Tuhan. Beberapa saudara pernah datang ke kami berdiskusi, kita ngomong-ngomong, Om, tolong doakan begitu. Kita doakan, apa yang terjadi? Makin buruk. Saya bilang, yang penting ada perubahannya. Ngerti maksud saya? Yang penting ada perubahannya. Itu artinya doanya dijawab. Kalau masih begitu-begitu saja, kita harus doa lebih kenceng. Ya tapi ini makin buruk. Nah, yang penting ada perubahan. Berarti dampak doa kita itu sudah nyampe ke sana. Amin. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang penting ada perubahan. Waktu kita doakan, mau perubahan yang makin baik, mau perubahan yang makin buruk, nggak terlalu menjadi masalah. Nggak usah terlalu kita pikirkan perubahannya seperti apa. Tapi begitu kita berdoa lalu ada perubahan, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu sudah terjadi perubahan. Amin. Jawaban itu sudah Tuhan kirim. Tuhan sudah menjawab doaku sehingga terjadi perubahan. Tapi bangsa Israel tidak berbicara begitu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bangsa Israel datang kepada Musa, mengeluh kepada Musa. Orang mandor yang baru berhadapan dengan Firaun itu keluar, ditunggu oleh Musa di luar, dan mereka ditanya, bagaimana hasilnya? Apa yang dilakukannya? Oh, puji Tuhan, jawaban Tuhan sudah dekat. Air so dekat. Kita sudah mau bebas. Tandanya apa? Kita sudah makin susah. Enggak, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apa yang dikatakan oleh mandor-mandor itu? Mandor-mandor itu berbicara begini. Lalu mereka, mandor-mandor Israel itu berkata kepada keduanya, yaitu Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Wah, mantap. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Tapi itu ngomongnya kira-kira enggak kayak gini. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Enggak. Kiranya Tuhan benar-benar memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Kira-kira begitu. Sesakit gini, teriakannya itu sesakit cambuk itu. Ngerti maksud saya? Kira-kira begitu. Karena dia mau melampiaskan waktu dicambuk itu kan teriak. Nah, teriaknya dia kepada Musa, mereka kepada Musa kira-kira sekeras waktu dia dicambuk yang sakit itu. Jadi kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Berapa di antara kita yang berdoa kepada Tuhan, lalu kita bukannya berseru kepada Tuhan, suami istri dengan anak-anak, atau mungkin keluarga besar, atau dimanapun, di kantor, atau di komunitas manapun. Kadang-kadang setelah kita berseru kepada Tuhan, situasinya makin buruk. Mungkin kita mulai lihat orang yang di sebelah kita, ini gara-gara kamu nih. Ini pasti kamu nih. Siapa yang berdosa di antara kita? Gitu ya, mungkin ya. Langsung kita pikirannya gitu. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang diperbudak, yang ada di Mesir selama 430 tahun. Dan mereka berseru kepada Tuhan, mulai berseru kepada Tuhan. Tapi ternyata pengenalan mereka akan Tuhan juga belumlah pengenalan yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Maka mereka sungguh-sungguh
memojokkan Musa. Kalau dalam kisah-kisah selanjutnya Musa itu bahkan sampai mau dilempari pakai batu gitu ya. Itu udah benar-benar sampai Musa itu hampir mati dibuat mereka karena keadaan-keadaan yang dialami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berdoa, situasi mungkin semakin buruk, jangan kita saling menyalahkan, jangan kita mencari siapa yang salah, jangan kita berpikir kok nggak adil rasanya. Tidak perlu. Bertekun lebih sungguh-sungguh, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, lebih berseru dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah berperkara, Tuhan sudah mengacungkan tangannya, Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tetapi hamba Tuhan ini pun ketika mendengar keluhan yang bahkan kalau kamu menaruh pisau itu, memberikan pisau itu kepada Firaun supaya ditaruh di leherku, aku pun rasanya mau ambil pisauku untuk membunuh kamu. Mungkin mandor-mandor itu rasanya lebih mati nih Musa ini daripada Musa ini ada. Kita akan tetap tiap hari akan mengalami penderitaan seperti ini. Dan ditekanlah bangsa Israel supaya kerja lebih keras. Dan situasinya semakin buruk, semakin buruk. Maka yang jadi sasarannya adalah yang membuat gara-gara. Saya pakai istilah dalam pemikiran bangsa Israel. Yang bikin gara-gara siapa? Musa ini yang bikin gara-gara. Gara-gara dia minta untuk beribadah kepada Firaun. Kan itu tadi dibilang Firaun waktu kita menghadap, pantaslah kamu malas makanya kamu minta. Siapa yang bilang? Itu kan Musa. Mereka tahu karena Musa menemui tua-tua Israel, dan tua-tua Israel pasti memberitahukan kepada sukunya masing-masing, dan sukunya masing-masing termasuk mandor-mandor ini tahu. Oh jelas gara-gara Musa kita makin menderita. Jadi dialah yang harus kita serang, dialah yang harus kita minta pertanggungjawaban. Dan Musa mau minta pertanggungjawaban kemana Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Masa mau minta kepada Firaun? Kan dia sudah ngomong sama Firaun sebelumnya. Malah mereka bilang urus dia, jadikan dia juga budak di antara yang lain, kerjakan, suruh kerja seperti budak yang lain. Dalam situasi seperti itu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ngeri ya. Saudara berani berdoa seperti Musa? Tuhan, mengapakah kau perlakukan aku begitu bengis? Kita nggak pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita paling berseru-seru tidak adil kepada orang-orang yang lain. Kamu sih nggak berdoa, kamu sih berdoanya nggak sungguh-sungguh, kamu sih nggak punya iman. Paling kita ke situ aja gitu kan. Ayolah kita berdoa. Ngapain lagi berdoa? Paling begitu saja kita. Tetapi Musa berseru kepada Tuhan. Saya melihat kata-kata ini dengan kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Mengapa pula aku yang kau utus? Kayak menyesali begitu Bapak Ibu. Kayaknya Musa itu juga stres di awal-awal panggilan. Waktu dipanggil di Gunung Horeb, Musa bahkan mengatakan, aku ini nggak bisa ngomong Tuhan. Dalam tanda kutip gini, kalaupun aku pintar ngomong, kalau aku disuruh balik ke Mesir 40 tahun yang lalu, aku tinggalkan Mesir itu bukankah karena aku mau dibunuh. Jadi aku pergi ke sana menghadapi kematianku sendiri. Tuhan, kalau boleh yang lain, maka murkalah Tuhan kepada Musa. Apa-apaan? Kata Tuhan, saya pakai terjemahan bebas. Kamu yang kuutus. Lihat itu Harun, abangmu, sudah menunggu kamu. Dia sedang pergi ke sini untuk menemui kamu. Kemudian Musa pulang. Begitu pulang, nggak lancar pekerjaannya. Pelayanannya mengalami jalan buntu. Dan dia mengatakan, Tuhan, kenapa pula lah harus aku yang kau utus? Tahu begini, kekeh aku di Gunung Horeb itu nggak balik ke sini. Dulu Firaun yang mau bunuh aku, sekarang bangsaku sendiri ramai-ramai mau bunuh aku. Tuhan, kalau kamu berpihak kepadaku, tolonglah jangan perlakukan bangsa ini bengis begini Tuhan. Ini kejam nih Tuhan. Musa seperti menasihati Tuhan mungkin ya. Kalau kita pikir-pikir dalam doanya yang ngomong-ngomong gitu ya. Karena Musa itu berbicara dengan Tuhan kan. Tapi itu karena Musa juga sebenarnya belum sangat mengenal Tuhan itu seperti apa. Musa juga jatuh bangun di dalam melayani Tuhan, di dalam memimpin bangsa Israel. Musa kadang-kadang sampai stres luar biasa, sampai saking stresnya gunung batu pun dia pukul. Dia marahin gunung batu, keluarkan air, katanya begitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya situasi yang tidak baik. Dan itu dari awal rupanya Musa itu mengalami masa-masa seperti itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaulah
bangsa Israel dan Musa sudah mengucapkan hal semacam ini, saya berpikir, seandainya Tuhan itu bilang, sudah taruhmu sendiri ya, sudah terserah kamu mau seperti apa, mati-matilah situ, kamu nggak mau dibebaskan, nggak usah dibebaskan, sudah urus dirimu sendiri. Dan Tuhan juga boleh begitu-begitu saja. Nantilah generasi-generasi selanjutnya saya datang lagi, saya coba akan selamatkan. Kalau generasi ini sudahlah, biarlah mati semua di sini. Toh mereka nggak percaya kepada Musa yang kuutus. Musa sendiri juga sebenarnya kecewa. Musa sendiri juga sedang dalam permasalahan. Kayaknya ini nggak waktu yang tepat untuk aku menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada keharusan Tuhan menyelamatkan siapapun. Tidak ada keharusan bagi Tuhan, tidak ada kewajiban bagi Tuhan harus menyelamatkan seseorang, satu orang pun, atau bangsa Israel. Tidak ada aturan yang mengikat Tuhan seperti itu. Seruan seperti ini, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Tuhan, belum cukup percaya kepada Tuhan. Bisa saja Tuhan melemparkan generasi ini atau membiarkan generasi ini seperti generasi-generasi sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat peristiwa ini, ketika Musa bersedia diutus, ketika Musa mau berseru kepada Tuhan, ketika Musa mau berkata-kata kepada bangsa Israel, lalu bertemulah apa yang menjadi tanggapan Musa terhadap Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Saya melihat ketika manusia gagal untuk memahami Tuhan, ketika manusia belum cukup mengenal siapa Tuhannya, ketika manusia masih belajar untuk beriman kepada Tuhan, masih kadang-kadang seperti memberontak Tuhan, atau masih seperti mempertanyakan Tuhan seperti apa yang dilakukan Musa, kasih karunia Tuhanlah yang membuat Tuhan memberikan jawaban atas doa. Karena kemudian di dalam pasal 6 ayat yang pertama, atau kalau dalam Alkitab yang tercetak di Lembaga Alkitab Indonesia, pasal 5 ayat 24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Maksudnya membiarkan bangsa Israel pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip atau memperlihatkan ini adalah tulah ke-10 ketika Firaun kemudian anaknya calon pengganti raja, putra mahkotanya juga mati. Ramses II itu tidak digantikan oleh putra mahkota karena putra mahkota mati pada zaman Musa. Itu yang disebut dengan tangan yang kuat yang dimaksudkan Tuhan. Peristiwanya masih beberapa waktu setelah doa ini dijawab. Tapi kalau kita melihat di sini, ini adalah belas kasihan Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan. Amin. Ini kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel, itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau saya melihat dari cara pandang Tuhan, atau bagaimana Tuhan menyikapi bangsa Israel waktu itu, kita harus mengingat bahwa bangsa Israel adalah keturunan Abraham, dan Abraham adalah bapa yang dipilih supaya keturunannya nanti menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu menunjuk kepada Kristus. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, di mana generasinya pada satu ketika salah satu suku, salah satu keluarganya itu akan dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias, Kristus yang lahir dan mati bangkit. Jadi ketika Allah melihat peristiwa ini, jangan lupa bahwa Allah juga mengingat janjinya kepada Abraham. Janjinya bahwa keturunannya nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunannya akan menjadi jalan keluar atas dosa-dosa manusia. Saya yakin ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Dia memiliki salah satu yang menjadi pandangan Allah adalah karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang mendatang, itulah oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan mengorbankan Kristus. Jadi walaupun Kristus belum disalibkan pada masa itu, tetapi berkat penyaliban Kristus itu sesungguhnya juga sudah sampai kepada bangsa-bangsa, atau kepada bangsa Israel, kepada Abraham dan keturunannya.
Karena janji itu bahkan sudah disampaikan ketika di Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu adalah berbicara tentang Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ketika Tuhan akhirnya mengatakan, sekarang kau akan melihat bahwa apa yang akan kulakukan kepada Firaun, apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, memaksa Firaun dengan tangan yang kuat untuk membebaskan bangsa Israel. Cara kerja yang sama yang Tuhan lakukan dengan kasih karunia yang sama, itu juga yang akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk menolong kita. Amin. Alasan yang sama, pikiran yang sama, kasih yang sama, anugerah yang sama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk berkali-kali memberontak Musa dan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kesabaran, dengan kasih karunia-Nya terus menolong bangsa Israel. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin belum sempurna, dan memang kita belum sempurna di dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, doa kita bahkan tidak menggunakan iman yang cukup sebenarnya. Tapi atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, itulah yang membuat Tuhan tetap menjawab doa kita. Amin. Sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan jawaban doa, tetapi di dalam Kristus Yesus anugerah Tuhan melimpah atas kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, ternyata ini bukan mengenai siapa saya, tapi ini mengenai siapa Tuhan. Di dalam kehidupan ini bukan mengenai jasa saya atau perbuatan saya terhadap Tuhan, tapi ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kematian Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita berseru. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menolong kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Berseru, bertahan, sedikit lagi, bertahan, tetap teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi janganlah bimbang dan ragu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selalu mengatakan begitu. Detik-detik di mana Tuhan menjawab doa kita adalah detik-detik di mana kita merasa masalah itu semakin besar. Kalau masalah itu terasa semakin besar, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali itu adalah tandanya bahwa Tuhan sedang menunjukkan pertolongannya bagi kita. Amin. Itu sebabnya terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Kalaupun belum kita lihat kenyataan pertolongan Tuhan itu tidak akan menghentikan seru doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin hari ini ada dalam situasi, oleh karena pandemi, situasi belum juga pulih secara baik. Kita mungkin masih berdoa dan masih ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Situasi kita mungkin tidak semakin baik, tapi mungkin ada situasi-situasi yang menurut kita ini justru semakin buruk. Kita mungkin mulai berpikir, di mana letak kesalahan, apa yang kurang, bagaimana. Mungkin kita mulai menyalahkan orang lain, mungkin mulai kita berpikir siapa ini yang menjadi harus bertanggung jawab. Hentikan semua itu dan mulai berseru kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan lebih lagi pada hari ini. Ingatlah kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus cukup bagi kita. Saudara berseru kepada Tuhan untuk tantangan kehidupan yang saudara hadapi hari ini. Sekecil apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah menganggap itu kecil. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan tidak kurang besar untuk menolong engkau. Kita berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami berseru kepadamu. Kami berdoa terus Tuhan untuk situasi bangsa ini ketika situasi oleh karena pandemi terdampak kehidupan di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan juga mengalami tantangan kehidupan oleh karena situasi ini. Tapi saat ini kami berdoa ya Tuhan, sama seperti Musa berseru kepadamu, sama seperti Musa dalam segala keterbatasan yang belum mengenal Engkau, bahkan melihat seperti Engkau membiarkan bangsa Israel begitu saja.
Tapi hari ini kami mau katakan bahwa Tuhan, Engkau tidak mungkin membiarkan kami begitu saja. Engkau tidak mungkin tidak mendengar kami. Karena ketika kami berseru kepada Tuhan, kepada Allah di surga, di dalam Kristus Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau mendengarnya. Kalau kami mengetuk pintu, pintu akan Engkau bukakan. Orang yang meminta, Engkau akan memberikannya. Orang yang mencari akan mendapatkannya. Inilah yang menjadi keyakinan kami di dalam Tuhan. Tolong setiap kami untuk mempercayai hal ini ya Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.